Desakan mengejutkan didengungkan bonek pada sesi latihan Persebaya Surabaya. Dilansir tribunwow.com, Persebaya Surabaya bakal melawat ke markas Barito Putra dalam laga lanjutan Liga 1 2024-2025 di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025. Jelang laga, unggahan sesi latihan Persebaya Surabaya terkini banjir desakan mengejutkan dari para bonek. Di mana, para bonek mendesak adanya pergantian ban kapten dari Bruno Moreira kepada legenda hidup Persebaya Surabaya, Muhammad Hidayat. Desakan itu berdasarkan pada performa Bruno Moreira yang dalam beberapa laga terkini dianggap kerap melakukan kesalahan individu hingga memperlambat tempo. Nama Muhammad Hidayat juga disebut bonek cocok untuk dimasukkan menggantikan Francisco Rivera yang absen karena mengalami cedera. Saking inginnya, beberapa bonek mendesak untuk memainkan Muhammad Hidayat kontra Barito Putra. Menarik dinantikan, evaluasi apa yang akan dilakukan Paul Munster pada laga Persebaya Surabaya kontra Barito Putra. Mantan wonderkid Persebaya Marcelino Ferdinand cetak 2 gol untuk Oxford United Academy, begini ungkapan jujurnya saat pertama kali bergabung. Perlahan tapi pasti, Marcelino Ferdinand mulai menunjukkan progres di klubnya saat ini. Oxford United belum banyak mendapat tempat di tim senior, ia pun tetap menunjukkan determinasi tinggi saat dimainkan di Oxford United Academy. Marcelino Ferdinand membayar kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan mencetak 2 gol saat mengalahkan Banbury United 6-0 pada perempat final Oxfordshire Senior Cup di Stadion Banbury Planhire Community. Pada laga itu, Marcelino tampil sebagai starter dan menggunakan nomor 10, ia mencetak gol kedua dan ketiga Oxford United, tepatnya pada menit ke-15 dan ke-23. Lino, sapaan akrabnya memang menjadi salah satu pemain Indonesia yang menjadi pusat perhatian. Sebagai pemain lokal, ia menjadi salah satu pemain yang membela klub Eropa. Tak heran jika ia begitu antusias saat pertama kali bergabung dengan Oxford United, bisa dikatakan Lino merupakan orang Indonesia pertama yang berlaga di kancah Liga Inggris. Saya sangat bahagia, sangat antusias bergabung dengan Oxford United, saya berharap bisa bermain bagus untuk tim baru saya ini, dan juga menjalani musim yang bagus, ungkap Lino dalam wawancara resminya di akun YouTube Oxford United. Ia juga mengungkapkan bahwa alasan bergabung dengan Oxford karena ia ingin meningkatkan level permainannya sebagai pemain asli Indonesia. Saya bangga dengan Indonesia yang menunjukkan progres dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari juara SEA Games serta hampir lolos sepak bola Olimpiade, tapi saya tidak mudah puas begitu saja. Itulah mengapa saya bergabung dengan Oxford United untuk meningkatkan level permainan saya, dan tim ini cukup bagus. Musim lalu juga bagus performanya, semoga musim ini Oxford United bisa semakin sukses, imbuhnya. Lino pun bertekad ingin menjadi pemain yang semakin berkembang bersama Oxford United, apalagi ia menyandang status sebagai orang Indonesia pertama yang bermain di Liga Inggris. Sebagai orang Indonesia pertama yang main di Liga Inggris tentu saya sangat senang, bahkan sulit untuk menggambarkan kebahagiaan saya, maka dari itu saya ingin buktikan bisa menampilkan performa terbaik saya di lapangan, imbuhnya. Dibesarkan di Persebaya dan diorbitkan oleh Aji Santoso, ia langsung mencuat sebagai pemain muda potensial dan punya peran penting di klub kebanggaan masyarakat Surabaya itu. Dari Surabaya, ia kemudian pindah ke klub asal Belgia KMSK Deinze. Sayangnya ia tidak banyak mendapat menit bermain. Lino akhirnya mengambil langkah besar dengan bergabung ke klub Inggris Divisi Championship, Oxford United. Catatan kandang Barito Putra buruk, kesempatan Persebaya raih kemenangan. Persebaya Surabaya akan melawan tuan rumah Barito Putra dalam pertandingan pekan ke-20 Liga 1, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025. Ini kesempatan bagi Persebaya menghentikan catatan negatifnya dalam 3 pertandingan terakhir yang selalu kalah. Pasalnya, statistik kandang Barito Putra tidak bagus dalam 5 laga terakhir. Barito Putra menelan 4 kali kekalahan dan 1 kali bermain imbang dalam 5 pertandingan kandang terakhir. Adapun Persebaya mencatatkan hasil 2 kali kemenangan, 1 imbang dan 2 kali kalah dalam 5 laga tandang terakhir. Bajul Ijo berada dalam situasi tertekan setelah dalam 5 pertandingan terakhir hanya meraih 1 kali kemenangan. Sisanya 3 kali kalah dan 1 kali imbang, hasil tersebut membuat posisi Persebaya di klasemen juga tertekan. Meskipun Barito Putra memiliki catatan kandang tidak baik, Persebaya tetap harus waspada. Motivasi Laskar Antasari untuk menjauh dari zona degradasi bisa menjadi motivasi lebih memenangkan pertandingan.